Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nenden Hasana. Saya dari kelompok 1 yang hari ini akan menyampaikan penyuluhan kesehatan tentang kecelakaan yang sering terjadi di perkantoran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan medianya dan waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Di sini saya akan menyampaikan sekaligus nanti di akhir saya akan mempraktekkan bagaimana cara penanganannya untuk kecelakaan-kecelakaannya. Nah, untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai penyuluhan kali ini. Yang pertama di sini, apa sih sebenarnya kesehatan serta keselamatan kerja ini? Nah, kesehatan serta keselamatan kerja ini disingkat menjadi K3. Nah, ini itu menjadi perhatian bagi tiap para pekerja, tidak terkecuali bagi para pekerja muda. Jadi untuk pekerja muda sampai dewasa dan tua juga ini harus diperhatikan. Nah, ini itu penting untuk mewujudkan generasi pekerja yang aman serta sehat dalam bekerja. Selanjutnya, pekerja muda harus menjadi perhatian khusus. Sebab saat ini banyak pekerja muda dalam beragam sektor tidak mempunyai kesadaran serta belum mengaplikasikan K3. Nah, jadi untuk para pekerja muda di sini sangat ditekankan sekali untuk menjaga kesehatan keselamatan kerjanya karena banyak sekali dari pekerja muda ini mengalami kecelakaan saat bekerja. Sehingga para pekerja muda ini menjadi role model untuk pekerja yang lainnya. Nah, akibatnya banyak sekali berlangsung kecelakaan kerja ini akibat kelalaian kerja. Bahaya-bahaya yang ditemui dalam kerja berbeda-beda. Ada bahaya biologis, juga bahaya psikososial, bahaya fisik, dan juga bahaya ekonomis. Selanjutnya, pengertian kesehatan kerja ini menurut dari ILO atau WHO pada tahun 1995. Jadi kesehatan kerja itu ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, sosial, tenaga kerja di semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan kondisi kerja, perlindungan tenaga kerja terhadap resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, juga penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya. Dan juga sebagai kesimpulan, ialah penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan juga manusia kepada pekerjaannya. Selanjutnya, kecelakaan adalah suatu kejadian tidak terduga dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu aktivitas atau pekerjaan yang telah diatur. Nah, kecelakaan kerja juga bisa didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian, baik itu waktu, harta, benda, dan juga properti maupun korban jiwa. Selanjutnya kita ke klasifikasi kecelakaan kerja. Yang pertama di sini ada klasifikasi menurut jenis kecelakaannya. Nah, biasanya itu seperti terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena berbagai jenis benda. Nah, selanjutnya yang kedua itu klasifikasi menurut penyebabnya, yaitu seperti mesin, alat angkut dan alat angkat, peralatan lainnya, berbagai jenis bahan zat dan radiasi, dan lingkungan kerjanya juga. Terus selanjutnya klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan. Nah, kalau misalkan ini seperti kayak keseleo, terus juga radang otot atau urat, memar luka, amputasi, dan jenis luka lainnya. Terus klasifikasi menurut letak kelainan atau luka. Nah, di tubuh biasanya letaknya itu di bagian kepala, leher, badan, anggota atas, dan juga anggota bawah. Nah, untuk selanjutnya mengapa K3 ini sangat penting di perkantoran? Yang pertama, karena kantor itu adalah tempat kerja yang mempunyai faktor resiko dan potensi bahaya yang sangat tinggi. Terus yang kedua, rata-rata pekerja di kantor itu bekerjanya itu selama lebih dari 8 jam sehari. Terus juga yang ketiga, profil masalah kesehatan karyawan di Indonesia pada tahun 2005 itu mencapai 40,5% terkena gotrak, 8% penyakit jantung pembuluh darah, dan juga 6% gangguan pada persyarafannya.
Yang keempat, menurut Riskesdas 2013, prevalensi cedera karena kelainan atau ketidaksengajaan pada karyawan itu mencapai sebesar 94,6%. Untuk selanjutnya, kecelakaan yang sering terjadi di perkantoran. Yang pertama itu adalah terjatuh atau terpeleset. Nah, biasanya terjatuh atau terpeleset itu karena lantainya yang licin, atas keteledoran atau kelalaian dari para pekerja sehingga mengakibatkan pekerja lainnya mengalami kecelakaan kerja. Resiko terjatuh juga cukup besar di area kerja yang mengharuskan bekerja dari ketinggian seperti terjatuh dari tangga. Biasanya tidak banyak wilayah perkantoran yang memiliki tangga yang sangat tinggi yang bisa saja mengakibatkan kecelakaan pada tenaga kerjanya. Untuk itu, jika Anda bekerja di daerah yang licin dan rawan terpeleset, gunakanlah alas kaki yang permukaannya cukup kesat. Selanjutnya, cedera otot yang kedua. Kecelakaan yang terjadi sangat umum ini bisa. Yang selanjutnya yang kedua adalah cedera di otot. Kecelakaan kerja yang juga umum dialami saat Anda bekerja adalah cedera otot. Biasanya ini kerap terjadi di lingkungan kerja yang mengharuskan membawa beban cukup berat. Cedera otot paling sering terjadi di area punggung dan juga leher. Untuk menghindari hal ini, ada baiknya Anda mencari tahu bagaimana teknik mengangkat barang yang berat. Anda bisa bertanya kepada rekan kerja dan juga pada tim K3 yang ada di tempat Anda bekerja. Nah, untuk yang ketiga itu tertimpa objek. Nah, untuk tertimpa objek ini bukan hanya ada di pabrik saja, tapi di tempat kerja yang lainnya juga bisa. Nah, tertimpa objek ini yang ketiga adalah tertimpa objek. Bukan apa? Sebentar ya sayang. Yang ketiga adalah tertimpa objek. Bukan hanya di tempat kerja seperti pabrik saja, tetapi untuk tempat-tempat yang lainnya juga berupa tertimpa objek ini bisa terjadi dimanapun. Bahkan objek yang jatuh dari bagian atas lemari bisa menyebabkan cedera apabila terjadi tanpa ada antisipasi sebelumnya. Untuk itu, penting sekali untuk menyediakan tempat penyimpanan yang memadai serta cara penyusunan yang tepat. Yang selanjutnya, cedera karena gerakan repetitif. Bagi Anda yang banyak menghabiskan waktu di depan komputer, waspadai juga risiko cederanya karena gerakan repetitif ini. Istilahnya adalah repetitive strain injuries. Ini adalah cedera persendian karena kesalahan gerak atau ketegangan otot yang terjadi terus-menerus atau dalam jangka panjang. Nah, untuk menghindarinya itu dengan mengetahui posisi duduk yang benar saat seharian berada di depan laptop atau komputer. Pastikan pula perlengkapan pendukung seperti meja atau kursi yang bersifat ergonomis. Terus juga melakukan peregangan otot secara berkala juga dapat membantu. Selanjutnya, luka gores. Perlengkapan yang umum ada di area kerja seperti pemotong kertas bisa menyebabkan luka gores yang tidak disangka dan juga disengaja. Bahkan ada istilah luka gores karena terkena bagian pinggir kertas atau paper cut. Jika kecelakaan kerja semacam ini kerap terjadi, sebaiknya sosialisasikan cara aman pengoperasian alat seperti pemotong kertas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, menghirup gas beracun. Bagi Anda yang bekerja di lingkungan dengan zat kimia berbahaya, bahkan beracun, juga rentan mengalami kecelakaan kerja seperti ini. Mulai dari mengalami reaksi alergi di kulit atau area mata, hingga keluhan medis seperti fibrosis paru akibat terjadi sering menghirup gas beracun. Nah, untuk meminimalisir ini, pastikan Anda menggunakan semua perlengkapan yang diwajibkan, apalagi jika Anda berada di area berbahaya tersebut. Yang selanjutnya, terpapar suara bising.
Kesehatan telinga menjadi taruhan bagi pekerja yang setiap harinya harus terpapar suara bising. Istilah bagi kondisi ini adalah industrial deafness jika tidak dilakukan penanganan yang tepat. Selain harus mengenakan alat pelindung telinga, pekerja juga harus mencari jeda untuk berada di tempat lebih sepi di tiap interval waktu tertentu. Nah, alhamdulillah untuk penyampaian materinya sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penanganan pada kecelakaan seperti keseleo. Nah, biasanya kalau misalkan kita bekerja di lingkungan perkantoran karena mempunyai tangga yang cukup tinggi, itu biasanya ada saja terjadi kelalaian para pekerja yang biasanya yang bersih-bersih, yang mengepel, yang seperti itu, sehingga lantainya itu menjadi licin dan mengakibatkan kecelakaan pada tenaga kerja yang lainnya. Nah, untuk itu karena kecelakaan yang sering terjadinya pada umumnya itu adalah keseleo, di sini saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara penanganannya. Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan keseleo bisa dengan 4 cara. Yang pertama, kita protection dulu. Kita hentikan aktivitas yang sedang kita lakukan. Kalau misalkan kita sedang berjalan, kita hentikan. Kalau misalkan kita sedang berlari, kita hentikan. Atau misalkan sedang mengerjakan aktivitas lainnya, kita hentikan dulu. Yang kedua, bisa kita istirahatkan kaki kita yang keseleo tadi sehingga tidak menyebabkan nyeri. Yang ketiga, kita kompres bagian yang nyerinya. Siapkan es balok, es batu gitu, dimasukkan ke dalam handuk atau misalkan ke tempatnya mungkin kalau ada. Terus kita bungkus dan kita kompreskan ke bagian yang cedera tadi. Kalau misalkan keseleo tadi biasanya itu kan terjadi peradangan. Kalau misalkan terjadi peradangan itu biasanya itu ada memar atau misalkan terasa panas di sini hangat. Nah, area itu bisa kita kompres sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, yang ke-1 tadi protection, yang kedua istirahat, yang ketiga kompres, yang keempat ini bisa dengan compression. Nah, untuk compression ini bisa menggunakan elastic banding. Tapi di sini karena tidak ada, jadi saya menggunakan kerudung. Tujuannya itu supaya aliran darah kita itu lancar. Nah, untuk lebih idealisnya sih kita gunakan elastic banding, tapi kalau misalkan tidak ada, tidak apa-apa menggunakan. Kita simpan di sini. Ini anggap saja elastic bandingnya. Mana kakak? Lalu kita muter gini. Jangan terlalu kencang. Yang kencang itu bagian bawah aja. Terus kita putar ke atas. Nah, untuk di sini bisa dilakukan 2 kali lingkaran. Nah, untuk selanjutnya biasanya kalau misalkan elastic banding itu di sininya itu ada untuk merekatkan, tapi karena ini bukan elastic banding, jadi kita selipkan aja di sini. Nah, selesai begini. Jadi ini itu sebagai proteksi supaya si kakinya itu kan cedera, supaya tidak terjadi banyak gerakan. Kalau misalkan di sini kan ini jadi terproteksi dan tidak banyak gerakan sehingga tidak terasa sakit dan akan lebih cepat sembuhnya begitu. Selain itu juga ini bisa melancarkan peredaran aliran darah. Nah, alhamdulillah untuk penyampaiannya serta pendemonstrasiannya sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan semuanya paham dan bisa mengikuti apa yang telah saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.